Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Seksualitas, Tingkat Kematangan Gonad, dan Fekunditas dengan studi kasus aspek biologi reproduksi ikan moli Poecilia latipina Leuser 1821 di Tambak Bosowa, Kabupaten Maros. Check this out. Atau Poecilia spenops adalah salah satu jenis ikan asing di Indonesia. Famili dari Poecilidae selain terkenal sebagai ikan hias, juga dimanfaatkan sebagai pengendali hayati nyamuk, khususnya nyamuk demam berdarah, dan juga sebagai sumber alternatif makanan dari beberapa negara, meskipun ukurannya yang sangat kecil. Lama hidup dari ikan moli yaitu sekitar 3 tahun dan melakukan produksi kurang lebih selama 15 bulan. Ikan moli mempunyai fekunditas yang tinggi, periode kehamilan pendek, dan proses produksinya cepat. Selain itu, reproduksi umumnya berlangsung panjang, yaitu kurang lebih dari 7 bulan. Secara umum, seksualitas ikan dibedakan menjadi ikan jantan dan ikan betina. Ikan jantan diceritakan dengan kemampuan ikan untuk menghasilkan gamet atau spermatozoa, dan ikan betina diceritakan dengan kemampuan ikan untuk menghasilkan ovum atau gamet betina. Untuk membedakan ikan jantan dan ikan betina bisa dilihat secara langsung melalui organ reproduksinya. Umumnya, gonad ikan bentuknya panjang, longitudinal, dan berjumlah 1 pasang, terletak di bawah gelembung renang. Pengamatan TKG dilihat dari gonad yang telah dikeluarkan dari dalam tubuh ikan, menggunakan tanda-tanda diantaranya bentuk gonad, besar kecilnya gonad, warna gonad, dan lunak pejalnya gonad. TKG 2, gonad mengisi 1/4 rongga tubuh. Warna gonad pada ikan jantan kelabu atau putih dan berbentuk pipi, sedangkan pada ikan betina berwarna kemerahan atau kuning dan berbentuk bulat. Telur tidak nampak. Untuk TKG 3, gonad mengisi 1/3 rongga tubuh. TKG 4 mengisi 3/4 rongga tubuh. Jumlah telur yang terdapat pada opari ikan dinamakan fekunditas individu, fekunditas mutlak, dan fekunditas total. Kalau ada telur yang kurang jelas kelihatan atau berlainan dalam daerah, harus dilakukan perhitungan secara terpisah. Oke, kita masuk ke tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi jenis spesies famili, mengamati aspek biologi reproduksi, mengamati sebaran frekuensi panjang, nisbi kelamin, hubungan panjang bobot, tingkat kematangan gonad, fekunditas. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui informasi biologi berupa frekuensi panjang, nisbi kelamin, hubungan panjang bobot, tingkat kematangan gonad, frekuensi, dan juga fekunditas yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pengelolaan perikanan. Terima kasih. Ikan hias adalah salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan juga merupakan satu di antara komoditas ekspor di Indonesia. Sedangkan ikan moli, Poecilia spenops, adalah salah satu jenis ikan hias asing di Indonesia. Famili Poecilidae selain terkenal sebagai ikan hias, juga dimanfaatkan sebagai pengendali hayati nyamuk, khususnya nyamuk demam berdarah, dan sumber protein atau makanan di beberapa negara meskipun ukurannya kecil. Karena populer sebagai ikan hias dan agen pengendali hayati nyamuk demam berdarah, maka ikan moli diintroduksi di seluruh dunia.
Ikan moli umumnya berukuran kecil namun dapat mencapai panjang 15 cm. Baiklah, sekian dan terima kasih. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang seksualitas. Seksualitas itu dapat dibedakan dari ikan jantan dan ikan betina dan dapat dilihat dari ciri-ciri sekunder dan ciri-ciri primernya. Jadi ikan jantan itu menghasilkan spermatozoa dan ikan betina itu menghasilkan ovum. Ciri sekundernya itu dapat dilihat dari bentuk atau morfologinya dinamakan dimorfisme dan dari warnanya itu dinamakan dikromatisme. Ciri primer dapat dilihat dari organ reproduksi. Ikan jantan memiliki testis dan ikan betina memiliki ovari. Jadi ikan moli ini memiliki ciri seksual, dimorfisme dan dikromatisme. Dimorfismenya itu dapat dilihat dari bentuk atau morfologi ikan moli ini. Jadi ikan moli jantan itu memiliki tubuh yang lebih ramping dan ikan moli betina memiliki tubuh yang lebih gemuk dan memiliki sirip punggung yang lebih panjang pada ikan jantan, dan pada ikan betina memiliki sirip punggung yang lebih pendek atau lebih kecil. Dan pada ikan jantan dewasa itu dia memiliki modifikasi pada sirip duburnya yaitu gonopodium, dan ciri dikromatismenya ini dapat dilihat dari warna tubuh ikan moli ini. Ikan moli jantan lebih cemerlang warnanya dibandingkan ikan betina, warnanya itu lebih pucat. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tingkat kematangan gonad ikan, yang mana perkembangan gonad merupakan bagian terpenting dari reproduksi perikanan sebelum pemijahan tiba. Untuk menentukan tingkat kematangan gonad ikan, kita dapat mengamati melalui morfologi gonadnya itu sendiri, seperti bentuk gonad, panjang gonad, berat gonad, dan isi perkembangan gonadnya. Tingkat kematangan gonad antara ikan jantan dan ikan betina tentunya berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Sebelumnya, fekunditas ialah kemampuan reproduksi pada ikan yang ditunjukkan dengan jumlah telur yang ada di dalam varium ikan betina. Untuk fekunditas pada ikan moli itu sendiri ialah jumlah larva yang ada di dalam gonad sebelum pemijahan. Metode yang digunakan adalah menghitung secara langsung jumlah larva yang ada di dalam gonad. Ikan moli memiliki fekunditas tinggi, periode kehamilan pendek, dan proses reproduksi cepat. Umumnya, musim reproduksi pada ikan moli berlangsung panjang, yaitu 7 bulan. Fekunditas itu juga dapat digunakan sebagai indikator jumlah telur yang dihasilkan setelah proses pemijahan. Jumlah telur yang dihasilkan merupakan satu mata rantai penghubung antara generasi satu dengan generasi selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Metode penelitian dalam studi kasus ini yaitu yang pertama, waktu dan tempat, di mana waktunya itu sekali sebulan dan dilangsungkan selama 6 bulan. Nah, untuk tempatnya dilaksanakan di areal pertambakan, tepatnya di desa Mati Rotasi. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian itu, alat yang pertama yaitu jaring insang untuk menangkap ataupun pengambilan sampel. Yang kedua yaitu ada kotak pendingin sebagai tempat ikan sampel yang sudah tertangkap, dan ada kain kasa yaitu untuk membungkus sampel tersebut. Nah, setelah itu ada penggaris dan mistar untuk menghitung ukuran total ikan sampel tersebut, timbangan untuk menimbang bobot tubuh ikan tersebut, dan ada timbangan analitik untuk menghitung berat dari gonad ikan tersebut. Setelah itu ada nanpan sebagai tempat peletakan ikan sampel, milimeter block juga sebagai tempat pengidentifikasian ikan sampel, dan ada kamera untuk dokumentasi selama penelitian. Nah, bahan yang digunakan yaitu yang pertama adalah ikan moli ataupun Poecilla latipina, dan ada formalin 10%, formalin 4%, dan alkohol 70% untuk pengawetan ikan sampel, dan ada es batu, serta ada tisu untuk membersihkan peralatan selama penelitian. Nah, untuk prosedur penelitian tersebut, yang pertama yang harus kita laksanakan adalah disiapkan alat dan bahan. Nah, yang kedua yaitu diambil sampel ikan menggunakan
jaring insang tersebut dengan ukuran mata jaring 1 mm. Nah, yang ketiga yaitu dikumpulkan ikan sampel yang sudah tertangkap oleh jaring insang dan dimasukkan ke dalam kotak pendingin yang sudah berisi es batu. Nah, setelah itu dibawa ke laboratorium Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia dan dilakukan pengamatan sampel tersebut. Nah, setelah itu direndam ikan sampel dalam larutan formalin 10% selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu, ikan sampel tersebut dikeluarkan dari larutan formalin tersebut dan direndam dalam air bersih selama 3 jam. Setelah direndam dalam air bersih selama 3 jam, ikan sampel tersebut direndam kembali oleh alkohol 70%. Setelah itu, dibungkus oleh kain kasa yang sudah dibasahi dengan alkohol 70%. Jadi ikan sampel tersebut dibungkus oleh kain kasa yang sudah dibasahi alkohol 70% juga. Nah, setelah itu ikan sampel tersebut dimasukkan ke dalam sebuah plastik. Nah, akan dibawa ke dalam sebuah laboratorium ikan, tepatnya di bidang zoologi, dan akan dilakukan pengidentifikasian. Nah, setelah itu, untuk mengamati aspek biologi reproduksi ikan sampel tersebut dengan cara dipisahkan ikan sampel jantan dan ikan sampel betina, serta melihat bagaimana warna tubuh tersebut. Nah, hal ini digunakan untuk penentuan seksualitas ikan tersebut. Setelah itu, diukur panjang total ikan tersebut menggunakan mistar dan ditimbang berat bobot tubuh ikan tersebut menggunakan timbangan. Nah, setelah itu diawetkan gonad dalam larutan formalin 4% untuk penentuan TKG dan fekunditas larva ikan tersebut. Nah, dalam menentukan fekunditas ini ada analisis data ataupun metode yang digunakan. Dalam studi kasus ini hanya satu metode yang digunakan, yaitu metode perhitungan total. Jadi dalam penelitian ini untuk menghitung larva ikan tersebut ataupun telur ikan tersebut hanya digunakan satu metode, yaitu perhitungan total. Terima kasih. Menjelaskan mengenai hasil dari makalah kami mengenai ikan moli. Jadi yang hasil pertama itu mengenai seksualitas pada ikan moli, Poecilla sphenops. Seksualitas ikan ini dibedakan antara seksualitas primer dan seksualitas sekunder. Seksualitas primer ini dapat dilihat dengan cara membedah ikan secara langsung dengan melihat organ reproduksinya, yaitu ikan jantan memiliki testis dan salurannya, ikan betina memiliki ovari dan salurannya. Sedangkan seksualitas sekunder ini dapat dilihat dari bentuk tubuh luar atau morfologi ikannya, yang membedakan antara ikan jantan dan betina. Seksualitas sekunder ini ada dua, yaitu dikromatisme dan dimorfisme. Dikromatisme ini dapat dilihat dari warna tubuhnya. Warna tubuh ikan moli jantan lebih cemerlang daripada ikan moli betina. Kalau sifat dari dimorfisme ini, yaitu ikan jantan ini ukurannya lebih kecil daripada ikan betina. Sirip punggung ikan jantan ini lebih panjang dan tinggi daripada ikan betina, dan ikan jantan dewasa ini memiliki gonopodium. Gonopodium ini berasal dari sirip dubur yang bermodifikasi. Gonopodium ini berfungsi untuk sebagai tempat penyaluran sperma ke tubuh ikan betina. Kita lanjut ke hasil yang kedua, yaitu tentang tingkat kematangan gonad ikan moli. Tingkat kematangan gonad ikan jantan dan betina pada ikan moli ini dapat ditentukan berdasarkan ciri-ciri dari morfologisnya, meliputi warna, bentuk, ukuran, dan posisi organnya ini, bagaimana dia di dalam perut, memenuhi atau tidak memenuhi kah. Dan ikan moli ini kan bersifat ovovivipar, yaitu ikannya ini di dalam gonadnya ini berkembang telur sebelum dibuahi. Telur dibuahi, embrio dan larva, maka kematangan gonad dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan telur sebelum dibuahi dan perkembangan telur setelah dibuahi sampai menjadi larva
sebelum dilahirkan atau dipijahkan. Jadi tingkat kematangan gonad ini ada 5, yaitu TKG 1 sampai 5. TKG 1 itu dia belum berkembang, TKG 2 itu perkembangan awal, TKG 3 itu perkembangan akhir, TKG 4 itu ketika telur dan testis dan sperma ini masak. TKG 5 ini waktunya telur dan sperma itu telur dibuahi oleh sperma. Lalu tingkat perkembangan larva ini ada 5, yaitu yang pertama embrio, yang kedua embrio mulai berkembang, yang ketiga itu pralarva, yang keempat pasca larva, dan yang kelima adalah salin. Kita lanjut ke hasil yang ketiga, yaitu fekunditas. Fekunditas ini kan jumlah telur yang dihasilkan, sedangkan pada ikan moli yang bersifat ovovivipar, dia kan mengeluarkan anak atau larva ikan ini. Jadi fekunditas pada ikan moli ini dia jumlah larva ikan yang dikeluarkan pada saat pemijahan atau larval fecundity. Jumlah larva pada gonad ikan betina ini berkisar antara 12 sampai 111 ekor dengan rata-rata 32 larva per ekor induk betina. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan dari studi kasus tersebut. Yang pertama, bentuk tubuh ikan moli Poecilia spenops, yaitu lonjong dan relatif memanjang. Mulutnya kecil, sirip punggung pada ikan moli jantan terlihat lebih besar dan lebar dibandingkan sirip punggung pada ikan betina. Warna tubuhnya abu-abu gelap pada bagian atas dan bagian perut terlihat lebih muda. Panjang ikan moli jantan lebih besar dibandingkan ikan moli betina, disebabkan oleh energi yang dihasilkan dari pakan pada ikan jantan sepenuhnya dimanfaatkan untuk pertumbuhan, sedangkan ikan moli betina selain untuk pertumbuhan digunakan untuk reproduksi, perkembangan gonad, dan produksi telur. Ikan moli adalah ikan yang pembuahan telurnya terjadi di dalam tubuh induk, sehingga perkembangan embrio atau larva di dalam perut sebelum dipijahkan. Ada 5 tahapan perkembangan embrio sampai menjadi larva sebelum dipijahkan. Tahap perkembangan 1 dan 2 diklasifikasikan sebagai embrio, karena telur baru saja dibuahi, kuning telur masih banyak. Tahap perkembangan 3 dan 4 diklasifikasikan sebagai larva, karena bentuk tubuh sudah menyerupai ikan dan kuning telur sudah hampir habis terserap. Perkembangan kelima, larva dilahirkan dan gonad berkerut, berisi telur dan larva sisa yang tidak dapat dilahirkan. Fekunditas ikan moli adalah jumlah larva yang dikeluarkan saat pemijahan. Jumlah larva dalam gonad betina mencapai 12-111 ekor. Semakin besar ukuran betina, cenderung jumlah larva yang dikandungnya semakin banyak. Jumlah anak yang dilahirkan dapat mencapai 141 ekor. Saya akan menjelaskan kesimpulannya. Seksualitas ikan moli dapat dilihat dari ciri seksual primer dan sekundernya. Untuk ciri seksual primer yaitu dapat dilihat organnya itu secara langsung. Seperti ovarium dengan pembuluh-pembuluhnya dan testis dengan pembuluh-pembuluhnya. Sedangkan seksual secara sekunder yaitu melalui dimorfisme dan dikromatisme. Untuk kriteria tingkat kematangan gonad ikan moli dapat dibagi 2, yaitu perkembangan telur sebelum dibuahi dan perkembangan telur setelah dibuahi hingga menjadi larva sebelum dipijahkan. Dan untuk fekunditas ikan moli adalah jumlah larva ikan yang dikeluarkan pada saat pemijahan. Jumlah larva yang ada di dalam gonad ikan betina berkisar antara 12 sampai dengan 111 ekor larva. Dengan rata-rata 32 ekor larva